Halo sahabat Ipol, Assalamualaikum. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat dan dilancarkan aktivitasnya. Senang menyapa kembali Anda dengan saya Timur Arif Riyadi, tuan rumah Bincang si Ipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di Indopos Online. Sahabat Ipol, Olimpiade Tokyo 2020 baru saja usai. Indonesia berhasil menggondol 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu dari 2 cabang andalan olahraga yakni angkat besi dan bulu tangkis. Nah, bicara tentang bulu tangkis nih sahabat Ipol, selama ini Indonesia selalu unggul di nomor-nomor yang secara tradisional merupakan milik Indonesia, yakni di ganda putra dan tunggal putra. Indonesia sendiri pernah sukses meraih emas di 4 dari 5 sektor yang dipertandingkan, yakni di tunggal putri, tunggal putra, ganda putri, dan campuran. Dan pada Olimpiade edisi terakhir di Tokyo 2020 ini, kita berhasil melengkapinya dengan menjadi yang terbaik, merebut emas dari sektor ganda putri, yakni melalui Grecia Polii dan Apriani Rahayu. Adalah sosok Apriani Rahayu, sang junior yang awal dipasangkan dengan seniornya Grecia Polii pada Sudirman Cup 2017, cukup banyak mencuri perhatian. Kala itu pasangan dadakan ini mampu mengimbangi ganda putri Denmark peringkat 2 dunia peraih perak Olimpiade Rio yakni Christina Pedersen dan Camilla Ritterjul dengan rubber game. Komentar pun banyak bermunculan. Pelatih mereka Eng Hian usai pertandingan bilang bahwa tinggal tunggu waktu saja nih bagi Grecia dan Apri menjadi pemain top dunia. Dan benar saja, prediksi tersebut terwujud karena satu demi satu Grecia Apri mampu meraih gelar Super Series dan puncaknya tentu saja emas Olimpiade Tokyo setelah berhasil membungkam wakil Cina unggulan 2 Chen Qingchen dan Jia Yifan. Nah, sebenarnya sahabat Ipol, bagaimana gambaran sosok Apriani kecil di mata pelatihnya dan siapa pula yang menemukan talenta berbakat ini di awal kemunculannya? Untuk membincangkan masalah ini, telah hadir menemani sahabat Ipol, sang legenda bulu tangkis Indonesia, Mas Icuk Sugiarto. Selamat siang, Mas Icuk. Selamat siang, Bung Arif. Gimana nih, sehat kabarnya? Ya. Aktivitasnya apa selama pandemi? Ya, Alhamdulillah. Selama pandemi ini, kebetulan saya lebih banyak ngawasin kegiatan-kegiatan di ISTC Sport Resort saya di Sukabumi. Kebetulan dalam 2 bulan ini di ISTC sendiri banyak digunakan aktivitas untuk atlet-atlet dari beberapa provinsi yang mereka memang mempersiapkan untuk PON di Papua nanti bulan Oktober. Jadi dari beberapa provinsi seperti Papua, Papua Barat, DKI. Nah, alhamdulillah itu yang selama ini mengisi kurang lebih ya 80 orang di sini. Banyak juga ya. Ya, saya merasa bangga atas keberhasilan Grecia Apriani karena biar bagaimanapun mereka telah memberikan yang terbaik buat Indonesia, khususnya buat komunitas bulu tangkis yang selama ini bulu tangkis selalu diharapkan untuk mempertahankan tradisi emas di Olimpiade, dan kebetulan yang membuat bangga ini kebetulan salah satunya ya saya pernah membina atlet ini. Jadi tentu saja kebanggaannya lebih beda kalau mengingat tahun 2011 bagaimana pada saat itu tepatnya tanggal 7 Oktober 2011. Wah, sampai ingat tanggal-tanggalnya nih, Bung. Waktu sosok Apriani muda itu seperti apa sih, Bung? Awal pertama kali bertemu itu ceritanya? Ya, saya melihat pertama kali saya ketemu kan tanggal 5 Oktober. 5 Oktober saya waktu itu dibawa oleh Bung Yoslan, seorang wartawan. Ya, teman kita nih ya, wartawan waspada ya. Betul, ya. Jadi setelah itu ya saya bilang coba nanti saya besok saya lihat
gimana performan dia di lapangan. Terus harusnya tanggal 6 tetapi ternyata ada halangan, terus tanggal 7 baru saya lihat dia performan dia di lapangan. Nah saat itu ya yang setelah saya lihat memang saya tidak sedang melihat seorang Apriani yang mainnya hebat, tapi buat saya sebagai pembina itu saya lebih melihatnya dari aspek semuanya. Jadi setiap kali saya menerima, saya tidak menjadi ukuran saat itu saya harus menerima seorang atlet yang hebat, yang unsur. Tapi buat saya seorang atlet yang memang dia punya tekad bahwa saya ingin maju, saya ingin menjadi juara, dan saya siap capek di sini, dan saya siap bersakit-sakit, karena saya sampaikan bahwa yang saya mau cari itu adalah seorang atlet yang memang siap bersakit-sakit, siap capek, siap disiplin, dan yang paling utama adalah dia punya tekad untuk itu. Karena saya sampaikan bahwa di tempat saya bukan sebuah panti asuhan atau panti sosial, tetapi saya ingin apa yang saya support, apa yang saya berikan fasilitas semata-mata untuk mengantarkan orang-orang yang memang ingin jadi juara. Jadi saya katakan bahwa tempat saya bukan tempat untuk numpang makan, numpang tidur. Ya. Bukan numpang makan, bukan numpang tidur, yang penting punya modal daya juang, begitu ya Mas Icuk ya? Saya kan mau antarkan dia, jadi saya siap mau biaya dia berapapun, dengan catatan memang dia ingin, di kepala dia ingin menjadi juara. Jadi menjadi juara tentu saja ya tadi saya katakan juara itu ya harus siap capek, siap bersakit-sakit, siap disiplin, punya tekad ini. Nah dari situ siap nggak kamu Pri? Kalau siap mulai hari ini pertama saya bilang saya akan coba 6 bulan. Ini. Diuji coba dulu magang 6 bulan, kira-kira bagus apa enggak performanya? Iya, saya bilang sama Bung Yuslan, saya akan coba ini. Tapi kalau memang dia betul punya ini, apa yang saya sampaikan tadi ya, seterusnya ini. Jadi waktu itu prosesnya seperti itu. Dan saya melihat dari aura Apri sendiri memang dia ada tekad itu. Ada tekad itu, dan yang kedua saya melihat dari sisi mental dia cukup bagus. Cukup bagus untuk istilahnya kalau di lapangan itu dia nggak pernah ada rasa takut. Bung, sebelum kita lanjut ke masalah teknis dan bagaimana dulu sosok Apriani, saya ingin tahu nih dulu Apriani bagaimana latar belakangnya? Katanya juga dari sosok keluarga yang kurang mampu, sama seperti Bung Icuk dulu ya? Iya, justru saya banyak dapat cerita dari Bung Yuslan, itulah buat saya itu setiap kali saya menerima itu selalu menjadi tantangan buat saya. Selalu menjadi tantangan buat saya, dan saya kembalikan bahwa cerita-cerita seperti itu ya justru kamu harus kita putar balikkan, bahwa itu harus menjadi tantangan buat kamu, dan saya ingin sekali tantangan itu harus kamu balikkan menjadi sesuatu yang positif. Baik. Karena pada situasi seperti itulah kalau kamu bisa sukses, kamu bisa naik podium, kamu bisa ada di koran, kamu ada di TV. Nah, otomatis kan keluarga kamu di sana pasti akan bangga sekali. Akan bangga, dan rasanya mereka salah pada saat mereka menyanyiakan kamu. Ya, saya katakan itu. Makanya saya tahu cerita itu, tetapi saya jadikan untuk berikan support
semangat. Jadi bukan untuk melemahkan, tapi saya jadikan itu semangat. Jadi Baik. saya ingin malah justru itu kamu harus jadikan tantangan yang positif. Ketika Apriani datang ke PB Pelita Bakri waktu itu ya. Walaupun seperti kayak sekarang mungkin banyak dibumbuin begitu didramatisir, tapi saya lebih melihatnya pada saat itu seorang Apri ya, bahwa dia pada masa kecilnya ya dia istilahnya harus ikut di salah satu orang tuanya. Baik, Bung Icuk masih lancar komunikasi dengan kami? Ya, masih. Baik, Bung Icuk, ketika Apriani datang ke klub PB Pelita Bakri, waktu itu kabarnya dipasangkan dengan anaknya Mas Icuk nih ya, Dausa Fadila Sugiarto. Itu apa parameter Mas Icuk ketika itu merekrut Apriani? Kira-kira selama 6 bulan progresnya harus seperti apa, itu bagaimana gambarannya Mas Icuk? Ya, pada saat itu kan saya lebih melihatnya, saya ingin melihat dalam masa 6 bulan itu bagaimana keseharian disiplinnya, keseharian dia tekad latihannya, terus bagaimana dia sendiri kesungguhan mengikuti latihan-latihan yang semakin hari kan semakin kita berikan porsi latihannya kan semakin berat. Oke. Kemudian Bung, dari mana Bung bisa melihat potensi Apriani? Ini kan awalnya tunggal putri ya waktu itu ya. Kemudian dipasangkan dengan Jausa. Itu bagaimana sih Bung melihatnya potensi seorang atlet ini nanti di ganda spesialis tunggal itu seperti apa, Bung? Ya, saya istilahnya kan melihat dari skillnya. Jadi kalau pemain-pemain masih pada level pemula, remaja, itu kan saya mesti harus lihat secara umum, tetapi awal pasti saya akan melihatnya di tunggal dulu. Di tunggal dulu, pas pada saat di tunggal mulai dari struknya, mulai dari performance dia, penguasaan lapangannya, pukulannya. Nah, dari situ kan nampak sekali kalau seseorang ini masih bisa kita pertahankan di sebagai pemain single, tentunya kan dia harus punya basic fisik yang lumayan. Termasuk katanya juga harus punya ideal tinggi badan yang mumpuni, betul nggak sih Mas Icuk kalau misalkan untuk main tunggal putra tunggal? Ya, kalau saya selama saya jadi pembina, saya nggak pernah suka memvonis orang, tapi saya kembalikan kepada orang itu sendiri. Jadi saya nggak butuh kalau saya mau terima dengan antropometrinya ini, tetapi saya lebih melihat ya tadi tekad dia, terus dia menyadarin kekurangannya dan dia mau melakukan untuk menutupin kekurangannya. Karena buat saya, buat apa seorang yang tinggi tapi nggak semangat? Buat apa tinggi badannya seolah-olah ideal sekali, tapi faktor-faktor yang lain nggak menunjang. Ini jadi buat saya seorang pemain badminton untuk menjadi juara itu kan simpel sekali. Buat saya nggak perlu harus punya smash-an keras. Tetapi bagaimana kalau nggak punya smash-an keras? Nah, bagaimana untuk kita memenangkan? Kita harus punya pertahanan yang bagus. Nah, bagaimana kalau postur kita nggak harus tinggi? Ya kita mesti harus punya kemampuan fisik 1,5 dari orang yang tinggi. Karena otomatis kita akan melakukan gerakan yang dimana yang tinggi itu 1 langkah, kita 1,5 langkah. Nah, jadi semua saya kembalikan ini. Jadi tidak ada, makanya saya katakan buat untuk menjadi seorang juara itu tidak ada yang bisa kalau kita mau. Makanya prinsipnya kan buat orang yang sukses itu kan mau nggak kamu melakukan hal yang luar biasa
yang orang lain melakukan biasa-biasa. Kita melakukan luar biasa. Jadi prinsip-prinsip itu bisa saya tanamkan, ke semua ini. Jadi buat menjadi juara itu kita fasilitas penting, tetapi yang paling utama adalah porsi pelatihan kita. Itu harus lebih Jadi, banyak daripada orang yang punya postur yang lebih tinggi. Iya, walaupun mungkin di PB Pelita Bakri pada saat itu seorang Apriani terbina, nggak perlu harus kecil hati, nggak perlu harus melihat bahwa karena Jarum, karena Jaya Raya itu fasilitasnya bagus, pasti dia akan lebih bagus. Belum tentu. Makanya saya katakan bahwa kuncinya kamu untuk mengalahkan mereka adalah kamu harus lihat, mereka latihan 1 jam, kamu latihan 1,5 jam, sanggup nggak? Mereka porsi latihan mereka, kamu harus berani di atas rata-rata mereka. Ini, jadi itu kunci ini, bukan fasilitasnya. Makanya kan seperti kayak sekarang, kalau kita melihat di Jarum Kudus sendiri, dengan berbagai fasilitas, istilahnya dananya aja nggak ada serinya. Betul. Ya, tapi kemudian ada audisi di seluruh Indonesia. Ada audisi. Tetapi kan kita bisa lihat sudah berapa puluh tahun Jarum nggak bisa mencetak lagi seorang Herianto Ardi. Istilahnya dia mau beli berapa pakar pun bisa. Tapi kan kita bisa lihat. Nah jadi kan tidak lagi menjadi jaminan. Dan Jarum Kudus pun tidak bisa dijadikan untuk mengukur kalau seandainya dia berhasil 2 pemain 1 tahun apa-apa dengan klub-klub yang kecil-kecil. Klub-klub kecil kan anggarannya kan nggak sampai 1 miliar, kadang nggak sampai 500 juta. Kalau dibandingkan klub-klub sekaliber Jarum dengan anggaran mungkin bisa 75 miliar, 100 miliar. Nah jadi kan tolok ukur untuk membandingkan pun nggak bisa. Makanya seperti kayak di Pelita Bakri, ya dengan uang yang hanya ratusan juta setiap tahun, tapi kan setidaknya kita ikut mewarnai kontribusi buat atlet-atlet, di mana kita pernah melahirkan Chandra Wijaya, kita melahirkan juara-juara nasional, Jabar Sobin, Roni Agustinus, Rosiana Tendean, Lili Tampi, Bagus Setiadi, Emma Hendra, dan sekarang ini hampir yang mewarnai pelatih-pelatih di luar negeri pun juga hampir dari Indonesia, dari Pelita Bakri, hampir 70% mereka hampir jebolan dari Pelita Bakri. Wah, ini Mas Icuk menarik nih tentang pembinaan keorganisasian, terutama di klub-klub. Kalau berbicara Pelita Bakri sendiri, memang sebetulnya apakah ada semacam CSR gitu, di mana kita tidak perlu ikut audisi atau apa, tapi seperti tadi sosok Apriani nih bisa didatangkan kalau memang dia punya potensi, kemudian di semacam bolehlah magang untuk melihat kemajuannya. Nah, itu klub-klub besar selama ini apakah ada gitu Mas Icuk seperti Pelita Bakri yang lakukan selama ini? Ya, selama saya mendapatkan amanah untuk memimpin PB Pelita Bakri dari pimpinan kita Pak Abu Rizal Bakri, saya memiliki satu manajemen pembinaan di mana saya menerima itu tidak berdasarkan saya akan menerima pada bulan apa tidak. Saya membuka diri kapan saja, mau setiap hari pun saya disodorin pemain bagus, nggak mungkin saya tolak. Ini karena nanti kan di dalam perjalanan kan saya akan mengevaluasi pemain-pemain yang memang tidak serius, pemain-pemain yang dulu awalnya dia berjanji mau serius, perjalanan setelah diberikan fasilitas ternyata tidak serius, kadang-kadang tidur aja harus dioprak-oprak bangunnya. Nah, ini kan pemain seperti ini kan kita nggak butuh. Kita butuh orang-orang yang disiplin, orang-orang yang memang punya keinginan untuk maju. Makanya kalau hanya masuk Pelita Bakri, setelah saya fasilitasin hanya numpang makan, numpang tidur, ya dia silahkan keluar.
Ya, jadi terus untuk saya ganti dengan pemain-pemain yang tadi. Makanya saya setiap hari, ayo sampai hari ini pun walaupun saya tidak lagi dengan nama PP Pelita Bakri, saya selalu siap mau dari seluruh Indonesia asal ukuran saya adalah ya tadi prestasi itu kan bisa dilihat dari skillnya dia, usianya dia, tekad dia, dari akumulasi itu kira-kira kalau saya bina saya butuh berapa tahun dan orang ini bisa nggak saya orbitkan. Karena kalau bicara badminton tolak ukur saya nggak mau nerima pemain hanya untuk sekedar menjuarain Sirnas atau menjadi juara di level provinsi gitu, nggak lagi. Jadi pemain tadi kalau nggak bisa saya orbitkan menjadi pemain internasional, ya itu menjadi gambaran ketidakberhasilan saya. Dan saya jujur bahwa bulu tangkis sendiri itu memang ya tadi selama ini kan nomor 2 aja dianggap kalah. Iya. Jadi mindset masyarakat itu tidak bisa menerima nomor 3, nomor 2 untuk bulu tangkis. Barangkali cabang olahraga yang lain nomor 3 aja udah dielulukan, nomor 2 aja udah tapi buat cabur bulu tangkis nggak mengenal nomor 2. Yeah. Jadi dia nomor 1 aja kadang-kadang dianggap biasa. Makanya justru itulah beban yang pada akhirnya harus diteruskan oleh setiap pembina, setiap ini. Jadi itulah yang menjadi resiko. Tapi buat kita kalau kita ambil positifnya, yaitu harus bisa menjadi tantangan aja, bukan beban. Ya, itu menggambarkan standar bulu tangkis Indonesia memang sudah mendunia ya, Mas Icuk ya. Iya. Mas Icuk, tadi kan Mas Icuk bilang nih, Pelita Bakri, kemudian Mas Icuk sekarang mengelola sport center di Sukabumi, kemudian ada atlet-atlet dari daerah juga yang berlatih. Artinya sebetulnya kalau misalkan pola pembinaan di klub-klub ini mampu mengakomodir bibit-bibit potensial, namun dengan segala keterbatasannya itu kan harusnya nggak sulit dong bagi Indonesia punya bibit-bibit pemain bulu tangkis seperti Cina nih yang tidak henti-hentinya baru keluar tunggal putri ini, kemudian tahun berikutnya keluar lagi. Nah, menurut Bung Icuk nih sebetulnya pola pembinaan dari klub-klub ini tuh apa yang kurang sehingga kok rasanya masih stagnan ya untuk kasus misalkan kayak tunggal putri nih, kita nunggu Susi Susanti kemudian Maria Christine itu kan butuh waktu 92 ke 2008, 16 tahun. Sampai saat ini pun kita belum ada lagi. Nah, itu apa nih pola pembinaan seperti apa sih yang seharusnya dilakukan oleh klub-klub ini, Bung Icuk? Ya kalau dalam pengamatan saya dengan melihat prestasi yang sudah ditorehkan oleh cabur bulu tangkis, menurut saya ketidakpekaan oknum-oknum yang duduk di pemerintahan. Selama ini bukan kan, di klubnya nih. bukan ini. Klub itu kan kalau punya kendalanya apa? Pasti dana. Dengan segala keterbatasan. Makanya kita bisa lihat bahwa lahirnya hampir semua prestasi olahraga di Indonesia ini kan lahir dari kegilaannya orang tua. Dan kegilaannya oknum-oknum yang mereka sampai rela mendirikan klub, mendirikan itu dari berbagai cabang olahraga. Kita bisa lihat kalau nggak ada orang tua yang gila nggak akan lahir prestasi-prestasi itu. Makanya justru saya katakan tadi ketidakpekaannya oknum-oknum yang menjadi representasinya pemerintah. Itu kan kalau mereka peka kan mereka akan desain uang negara. Sehingga juara itu kan lahir dari sebuah proses. Atlet nggak mungkin tiba-tiba jadi juara. Nah, yang proses apa? Yang proses ya tadi orang tua yang gila, kadang-kadang rela jual motor, jual rumah, jual tanahnya. Untuk apa? Untuk anaknya supaya tetap bisa eksis, supaya bisa ikut pertandingan di Bandung, Surabaya. Nah, kadang-kadang dengan segala keterbatasan terpaksa jual motor, jual rumah. Nah, ini kan di sini kan tidak peka, tidak ini bahwa pemerintah sendiri tingkat kepeduliannya itu kan masih pada level belum maksimal. Jadi pemerintah hadir kan baru pada level
kalau atlet itu mau dipersiapkan ke SEA Games, Asian Games, baru mereka akan gelontorkan. Nah, tapi kan dari atlet nol menjadi atlet nasional itu kan butuh perjuangan. Makanya selama ini kan sering orang membuat ini grand design, tetapi kan nggak pernah menyentuh bahwa selama ini atlet-atlet itu lahir, apakah itu atlet angkat besi, atlet badminton, atau atlet panahan, atlet apa. Nah dari nol pada saat dia masih dalam dalam lingkungan keluarganya ini siapa yang berjuang? Orang tuanya. Kadang-kadang ngantarkan anaknya, kadang-kadang sampai di keluarnya itu hampir tiap hari dikalah-kalahkan semua untuk anaknya bisa tetap ngikutin pertandingan badminton di Jakarta, ngikutin berangkat dengan segala tadi rintihannya. Makanya kalau bicara tentang olahraga, kalau enggak belum tentu semuanya bisa memahamin karena mereka enggak rasakan bagaimana orang tua yang berjuang untuk menjadikan anak ini harus menjadi pemain dunia. Nah, terus bagaimana istilahnya fasilitas yang dia harus siapkan. Bagaimana anaknya kalau udah nangis-nangis harus diberikan sepatu, kalau nggak mau. Kalau iya kan, siapa Betul. yang ini? Nah, apakah ini raketnya kalau nggak dibelikan tiga buah, merasa nanti kalau putus bagaimana? Nah, ini kan perjuangan ini kan tidak pernah pemerintah sendiri merasakan seperti itu. Kenapa saya bisa sampaikan bicara gini? Semua udah saya alamin. Saya menjadi orang tua, saya harus membesarkan seorang Josa, seorang Tommy. Terus bagaimana berapa biayanya kan nggak ada yang pernah tanya sama ini. Istilahnya bukan tiba-tiba Tommy menjadi pemain di level dunia begitu. Bukan ini, tetapi berapa miliar sudah saya habiskan mereka untuk ini. Kalau sudah pada level tertentu, dia harus kepingin ikut di Thailand, dia sudah kepingin mau ikut di Jepang. Nah ini kan semua harus disiapkan. Ini. Mas Kalau Icuk, umpamanya, ya. boleh berbagi dong ke sahabat Ipol, sebetulnya kalau untuk seorang atlet di level klub itu menghabiskan biaya berapa per bulan, dan ketika dia sudah naik level ke tingkat nasional, mengikuti turnamen nasional sekelas Sirnas, kemudian ke Super Series, itu biayanya kan mungkin beda-beda ya. Berapa dana yang dihabiskan per bulan bagi seorang atlet mulai dari level klub sampai level internasional? Ya pas pada saat contohnya saya disodorkan seorang anak, contohnya seorang APRI, pada saat mau nggak Mas Icuk nerima? Pada saat saya bilang oke, saya terima, itu udah saya langsung di kepala saya udah langsung berpikirnya mulai besok berarti saya harus siapkan anak ini makanan. Tiap bulannya antara 4 juta sampai 6 juta. Wah. Itu belum mengikutin seorang APRI ikut turnamen. Itu baru keseharian, hitung aja lah. Satu hari kita siapkan dia untuk makan aja 100.000. Itu kan dengan menu yang sangat sederhana. Istilahnya dia makan, minum, dengan istilah fooding dia itu 30.000 sampai 35.000. Nah dengan anggaran yang sekecil itu saja jumlahnya sudah 100.000 per hari. Terus belum lagi fasilitas tidur, mau tidak mau listriknya harus dibayar, mau tidak mau pakaiannya harus dicuci. Nah makanya itu setidaknya dengan anggaran kurang lebih 35.000 atau 30.000 saja per hari, itu kan sudah menghabiskan hampir 1 juta. Nah itu baru dia di lingkup klub kecil, di klub kamar lah ya, terus di kamar. Satu hari berapa seorang APRI akan menghabiskan shuttlecock di situ? Satu hari. Makanya saya katakan kelihatannya simpel, tapi kalau umpamanya sudah saya perinci begitu baru ternyata sebegitu ya. Ini. Jadi saya katakan itu 4 juta sampai 6 juta itu udah paling sangat-sangat sederhana untuk klub yang kecil. Ini. Karena biar bagaimana kalau dibandingkan dengan atlet yang sudah pelatnas itu kadang-kadang makannya bisa satu kali makan bisa 150.000. Ini anggaran negara itu bisa 100 sampai 150.000 per makan.
ini. Belum lagi berbicara level kalau sudah terbang ke turnamen luar negeri. Iya, belum lagi nanti APRI sudah, atau mungkin orang yang level APRI pada saat itu sudah PBSI sudah mengagendakan sirkuit di Jakarta, Bandung, Surabaya, Tegal, belum lagi nanti ke NTB, belum lagi ini, tinggal dihitung itu. Makanya sementara kalau klub-klub seperti ini pas pada saat si atlet tadi semakin dia jadi, semakin cost itu semakin tinggi. Iya, karena dia akan menuntut uang saku yang lebih. Terus dia akan, kalau umpamanya juara, pasti dia akan menuntut lagi bonus dari klubnya. Padahal klub kecil ini bisa berjalan, bisa mempertahankan eksistensi latihannya saja sudah bagus, sudah istilahnya. Iya. Nah, pas pada saat dia sudah jadi, paling-paling cuman terima kasih. Tidak ada bahwa sistem secara profesional, bahwa kalau mau sudah itu, klub yang mengantarkan itu akan mendapatkan satu reward apresiasi atau dari pemerintah. Apresiasi, nggak ada. Jadi istilahnya atlet tadi ya paling-paling terima kasih. Saya sudah diantarkan menjadi atlet nasional. Saya sudah ini. Nah, terus si klub tadi akan kembali lagi mencari APRI-APRI yang baru. Disitulah sebetulnya peran pemerintah berfungsi ya, Mas Icuk ya. Betul. Makanya justru disitulah, makanya pemerintah sendiri mendesain bagaimana bahwa anggaran peningkatan prestasi, anggaran keolahragaan tadi didesain bukan hanya untuk membiayain hanya sebatas untuk memberangkatkan SEA Games, tapi bagaimana ada satu anggaran yang memang didesain oleh pemerintah, ya tadi untuk mulai memikirkan atau memberikan supporting terhadap klub-klub bahwa ini karena dia sudah melahirkan Eko Yuli, dia sudah melahirkan ini, harusnya kan pemerintah ada di belakang itu. Makanya treatment itu kan tidak bisa dibuat oleh satu sistem yang pas pada level atasnya aja. Nanti kan nggak akan lahir kalau umpamanya di sini. Ya kalau orang-orang yang gila di klub tadi masih dikasih rezeki terus. Kalau umpamanya dia pun juga usahanya macet atau mungkin tidak ada lagi, ini ya saat itu juga klub bubar. Iya. Ini, dan pada saat klub itu bubar juga nggak ada satupun juga yang nangisin. Ya udah seolah-olah hukum alam kayak begitu. Dilupakan begitu saja ya Mas Icuk. Ya udah. Ini dan itu kan saya rasakan pas pada saat saya terpaksa harus menghentikan ini, kadang-kadang diberikan keempatian aja nggak kita dapatkan. Makanya kenapa Apriani sendiri harus kita setelah dia dengan Josa dia pernah menempatin peringkat 1 dunia junior, itu kan terus terpaksa harus mungkin Mas Bambang lebih tahu lah pada 2017 akhirnya terpaksa harus saya serahkan ke klub Jaya Raya. Nah, kondisi ini nggak ada satupun yang berempati yang ini. Jadi ya udah, karena saya merasakan kondisi seperti itu, ya pada akhirnya saya tinggalkanlah Jakarta. Akhirnya saya harus menetap di Sukabumi. Menarik Bung yang tadi Bung bilang menyerahkan Apriani ke PB Jaya Raya. Nah itu sebetulnya proses dan latar belakangnya bisa dielaborasi lagi, Mas Icuk. Ya karena pada saat itu kenapa harus saya serahkan? Karena kalau tidak saya serahkan dia akan ikut mati bersama saya. Karena pada saat itu kan ada satu target yang memang untuk bagaimana mematikan semua karir saya atau keterlibatan saya di badminton. Makanya sebenarnya kalau memang saya mau bicara lagi tepat masalah badminton, paling baru berapa bulan ini. Beberapa tahun itu sebenarnya saya udah puasa. Saya sudah baik. Ya. Ini jadi sebetulnya ada bab tersendiri nih ya kalau masalah keorganisasian, Bung Icuk kiprahnya di keolahragaan nasional. Tapi kita balik lagi nih Mas Icuk ke tema. Jadi kalau menurut Mas Icuk peran pemerintah sendiri terhadap klub, karena kan selama ini kalau kita lihat
kayak Apriani terbang dari Kendari ke Jakarta bertemu sama Mas Icuk. Kenapa juga kita tidak membuat semacam apa ya, pemusatan pelatihan mungkin di daerah, atau menurut Mas Icuk sendiri gimana nih peran pemerintah, PBSI dan klub-klub seperti apa harusnya? Ya kalau dari sisi badminton sebenarnya dengan kondisi Indonesia yang begitu luas, begitu besar, sebenarnya menurut saya itu udah nggak cocok lagi. Jadi udah nggak cocok lagi, dan itu udah pernah saya ungkapkan bukan hanya sekarang ini, tapi sebenarnya kurang lebih 12 tahun, 15 tahun yang lalu itu udah saya sampaikan bahwa kalau Indonesia mau disebut besar itu, ya besar, atlet itu harus lahir dari berbagai daerah. Sehingga sudah tidak relevan lagi bahwa bulu tangkis yang prestasinya sudah mendunia dan ternyata potensi juara-juara itu ternyata tidak hanya dari Jawa saja, seharusnya sudah harus dipikirkan ada Cipayung 1, Cipayung 2, Cipayung 3, Cipayung 4. Nah ini sehingga apa? Konsep itu adalah konsep bagaimana mempercepat atlet-atlet daerah mendunia. Jadi kalau umpamanya konsep itu hanya sekedar Cipayung saja, kuota Cipayung di sana paling-paling kan hanya 60-70 orang. Dan kadang-kadang setiap tahun hanya membuka pintu untuk kurang lebih atlet 6-8 orang. Nah, diperebutkan dari Sabang sampai Merauke, dan begitu banyak orang antri mau menjadi atlet nasional. Seharusnya dengan konsep seperti itu, satu, dia berarti akan menahan lajunya atlet yang sebenarnya punya potensi tetapi tertahan. Dia harus kembali ke daerah lagi karena tidak memenangkan seleksi nasional, karena mungkin dari 100 paling diambil hanya 6-8 orang, yang 90 lebih dia harus kembali ke klub-klubnya, pilihannya hanya 2, dia akan menunggu tahun depan atau dia melanjutkan sekolah, atau mungkin dia harus ke luar negeri ada tawaran. Nah, pada akhirnya seperti itu. Terus yang kedua, para pelatih yang punya kualitas dengan latar belakang para mantan-mantan juara tadi, akhirnya ya tadi karena kuota di Cipayung yang sekarang ini hanya beberapa orang, dan beberapa orang itu kadang-kadang yang ngisi juga orang-orang dekatnya saja. Nah otomatis para pelatih-pelatih, para mantan-mantan juara tadi kan nganggur di luaran. Nah ini kan sayang banget. Padahal di Sumatera sana mereka berjalan pembinaan klubnya, tetapi kan tidak didampingin oleh tenaga-tenaga ahli. Sehingga mau 100 tahun pun prestasi orang-orang di sana juga nggak akan bisa ngejar dengan pembinaan yang ada di klub besar maupun di pelatnas. Dikasih kesempatan mengikuti seleksi nasional pun juga nggak bisa ngimbangin, karena kan prestasinya tertinggal jauh. Itu juga di Kalimantan, di Indonesia Timur. Makanya tadi saya punya gagasan, punya konsep ini mesti harus dibuat. Jadi pelatnas 1 di Cipayung, pelatnas 2 di Sumatera, pelatnas 3 di Kalimantan, di Indonesia Timur, Sulawesi dan Indonesia Timur. Dan ini baru nanti para mantan-mantan juara tadi baru diakomodir. Sehingga mereka merasa setelah udah nggak main, dibuang, nggak mendapatkan perhatian lagi. Tetapi ilmunya dimanfaatkan oleh PBSI, oleh pemerintah dalam hal ini supaya mereka ya tadi istilahnya melakukan pembinaan atlet-atlet terbaik di Sumatera akan dilatih oleh orang, karena di sana namanya bukan lagi Pelada, tapi pelatnas hanya tempatnya aja di Sumatera, pelatnas hanya tempatnya aja di Indonesia Timur. Kalau mereka dilatih oleh para mantan-mantan juara, pasti konsep programnya juga sama, nggak jauh beda, sehingga akan terjadi satu persaingan. Sehingga PBSI punya basis-basis yang sekualitas Cipayung, sehingga nanti keikutsertaan mengikuti kejuaraan, apakah itu Singapore Open, apakah itu Jepang Open, sehingga 4 basis ini semua akan mengirimkan. Dan kalau PBSI merasa dananya dari mana, rekrut aja pengusaha-pengusaha daerah, jadikan mereka pimpro-pimpro, karena mereka menjadi pimpro buat tim nasional, bukan pimpro sekedar atlet daerah, tapi tim nasional hanya tempatnya aja di sana. Siapa yang nggak mau, mereka pasti akan bangga kalau mereka mengenakan jaket Indonesia, tim Indonesia.
dan mereka juga membawain, Pempronya tadi membawain oleh pelatih-pelatih nasional mantan-mantan juara yang membina putra-putra daerah se-Indonesia Timur. Nah, pasti nggak ada yang nggak mau pada saat bicara tentang apa istilahnya loyalitas terhadap Indonesia, terhadap merah putih, pasti antri. Sehingga PBSI pun juga tidak lagi memikirkan itu. Terus sudah gitu masing-masing juga diberikan satu keleluasaan bagaimana untuk bisa mengoptimalkan pembinaan itu. Si Pimpro kan kalau umpamanya nggak mau uangnya dari kantong dia pribadi, dia kan akan mengajak sponsorship, apakah itu sponsorship perusahaan-perusahaan daerah, apakah terus dia bisa mencari apparel kalau umpamanya di Cipayung sekarang dikontrak oleh Yonex, mungkin di sana pakai Victor, di Sumatera pakai Lining, silahkan. Nah ini kan bagian dari pengoptimalan pembinaan itu sendiri, sehingga seorang Pak Agung Firman sendiri kan bicara dia punya pemain nasional banyaknya tidak lagi 70 orang, tapi ada hampir 300 orang. Dan karena semua, tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Di berbagai daerah. Dan mereka tidak dibatasi, orang turnamen kan tidak melarang Indonesia mau ngirim 10 orang, 30 orang. Kan tinggal diatur saja. Kalau Super Series mungkin orang-orang tertentu, tapi kalau untuk turnamen-turnamen yang lain kan bisa diikutin ini. Dan saya yakin itulah yang dikembangkan. Tinggal PBSI sendiri pada saat kebutuhan secara makronya sendiri besar, tinggal dia bicara aja sama pemerintah, bicara sama Menpora. Tinggal didesain berapa kebutuhan PBSI secara makro. Jadi saya kira itu, dan bila perlu kalau PSSI aja bisa RDP dengan Komisi 10, kenapa PBSI enggak? Terus perjuangan, kalau seorang presiden aja bisa mengeluarkan perpres untuk sepak bola, masa bulu tangkis yang sudah mendunia enggak bisa enggak dibuat perpresnya ya. Nah, inilah makanya sebenarnya tinggal bagaimana kerentak hati kita para oknum-oknum pemerintah tadi yang menjadi representasinya pemerintah, ada kesungguhan enggak memang untuk menjaga badminton? Ada kesungguhan enggak memang untuk menjadikan prestasi ini akan berkesinambungan? Tapi kalau umpamanya seriusnya hanya pas pada saat setelah juara mungkin rame-rame istilahnya seperti kayak kemarin ada berita sampai Pak Presiden ikut main badminton apa. Nah, momentum seperti inilah sebenarnya ada yang bukan menyampaikan untuk sesaat, tetapi untuk konsep ke depan seperti ini. Makanya saya bicara ini karena kan semua saya jalanin. Saya bisa bicara dari A sampai Z, bagaimana tentang sistem, bagaimana tentang pembinaan secara nasional, bagaimana ini harus bicara anggaran, karena semua sudah saya jalani, mulai saya jadi pelatih, mulai saya jadi mimpin klub, mulai saya jadi ketua wilayah kota, sampai saya mimpin provinsi, saya jadi Kabibimpres PBSI, terus saya 5 tahun jadi staf khusus menteri. Jadi kebirokrasian dari A sampai Z kan saya pun juga udah pahami. Sehingga nggak perlu harus bicara uangnya dari mana. Karena sudah tahu. Karena Mas Icuk sudah pernah jadi birokrat, jadi sudah tahu lengkap ya pengalaman Mas Icuk nih ya. Saya pernah jadi wakil ketua 1 KONI provinsi, terus sekarang salah satu ketua di KONI pusat. Jadi hal-hal seperti begini, terus saya juga menjadi orang tua dari atlet yang harus memperjuangkan anak saya harus menjadi pemain dunia. Dan itu bagaimana jatuh bangunnya, bagaimana susahnya untuk mengantarkan anak kita yang memang dia mau kepingin jadi atlet dunia. Jadi makanya saya katakan kalau memang mau dibenahin secara makro. Jadi bukan cuma sekedar istilahnya pas pada saat rame-rame begini semuanya bicara tentang badminton. Rame-rame. Jadi masalahnya bukan sesaat. Makanya tadi saya katakan juara nggak lahir tiba-tiba. Mesti harus dibangun dari hulu sampai hilir. Ini. Yeah. Makanya justru harapan saya
ya tadi adanya kesungguhan. Ada kesungguhan bahwa olahraga ini memang perlu diseriusin. Karena olahraga ada bisa menjadi alat untuk mengangkat harkat martabat bangsa. Nah, kalau kita sudah bisa melihat, kita merasa bangga pada saat merah putih berkibar, harusnya ada kesungguhan dari pemerintah. Jangan jadikan olahraga itu masih dalam konteks kepentingan politis. Makanya bagaimana olahraga Indonesia mau maju kalau keseriusan itu tidak ada. Saya katakan pemerintah saat ini belum ada keseriusan. Karena di mana ketidakseriusan? Masih begitu banyak anggaran olahraga masih dibuat main-main oleh oknum-oknum. Jadi DPR sendiri nggak serius karena membiarkan anggaran itu ada di beberapa kementerian. Sebagai Kementerian Olahraga sendiri aja kita bisa lihat bagaimana mungkin sebagai dia pemegang kebijakan olahraga tetapi anggarannya aja kalah sama Diknas. Dalam konteks keolahragaannya. Nah ini kan bentuk ketidakseriusan. Terus yang kedua adalah ada nggak keberanian mensatu pintukan anggaran tadi. Nah pada saat itu tidak. Ini berarti kan kita yang melakukan pembiaran itu. Terus sudah gitu dari sisi pembinaan bagaimana kita akan meraih hasil yang optimal kalau pada saat sistem pembinaannya sendiri terputus-putus. Kita bisa melihat Kementerian Olahraga nggak punya foothold, tidak punya kaki tangan. Yang ada adalah ya Kementerian Olahraga berdiri sendiri. Tetapi kan yang namanya Kadisorda provinsi, Kadispora atau Kadisorda di kabupaten ini kan berjalan sendiri-sendiri. Mereka bermain-main dengan anggarannya masing-masing. Sampai kita menemukan di lapangan tuh ada O2SN, ada Popnas. Makanya justru yang namanya Kementerian Olahraga dia punya mainan yang namanya Popnas. Yang namanya Diknas dia punya O2SN. Padahal sama-sama olahraga. Sama-sama pelajar. Kenapa kok nggak berpikir bahwa ini satu saja? Nah, makanya justru ya tadi saya katakan selama tidak ada keberanian kita bila perlu membuat sebuah departemen olahraga ya sehingga semuanya bisa diintegrasikan. Jadi program dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat kementerian ini harus menjadi satu kesatuan sehingga anggarannya berkesinambungan. Jadi tidak seperti sekarang ini masing-masing bermain sendiri-sendiri. Jadi pada saat dia mendapatkan ketuk palu dari DPRD, seolah-olah ya sudah anggarannya dia mau gambar seperti apa. Masa bodoh, yang penting karena orientasi mereka bisa melakukan itu karena apa? Karena sistem pertanggungjawaban anggaran itu bukan dilihat dari outcome-nya, tetapi secara administrasi pertanggungjawabannya aja. Nah, sahabat Tipol, ini nih. Kalau narasumber kita itu mantan atlet, pelatih juga, pembina klub, birokrat juga, keorganisasian lengkap seperti ini. Jadi kita punya banyak wawasan nih tentang semua sistem olahraga bagaimana harus dibangun ya, Mas Icuk ya. Iya, tapi Mas Icuk, istilahnya pemerintah sendiri juga harus menempatkan, harus bisa mengoptimalkan. Buat apa ada lembaga yang bisa dideklar bahwa itu lembaga nasional, tetapi tidak dioptimalkan. Pemerintah sendiri juga harus tidak boleh bermain-main secara politis, tetapi harus melihat bahwa adanya KONI, adanya KOI, itu kan semuanya harus dioptimalkan. Pada sisi mana KONI itu harus berada dan harus dioptimalkan, pada sisi mana KOI itu ini. Jadi tidak melakukan pembiaran sehingga yang terjadi kadang-kadang terjadi ketidakharmonisan. Nah, di sini kan peranan pemerintah itu kan menjaga bagaimana semua lembaga-lembaga olahraga di bawah yang namanya representasinya pemerintah, yaitu namanya Kemenpora, itu harus dijaga kan keharmonisannya, tetapi pada tupoksi yang memang optimal. Jadi jangan sampai yang namanya KONI itu kan ibaratnya hidup segan mati nggak mau. Karena pemerintah kan harus peduli KONI itu ada untuk apa. Nah kalau sudah tahu bahwa ada ya harus bagaimana memikirkan. Kalau umpamanya seperti kayak sekarang ini kan pada akhirnya kita bisa melihat kondisi KONI. Nah ini kan harus ada siapa yang mau peduli. Apakah Menpora, apakah itu DPR sendiri yang membawain
masalah keolahragaan pun juga tidak ada kepedulian bahwa bagaimana yang namanya lembaga ini terjadi adanya ketidakharmonisan, tidak optimalan. Bagaimana lembaga yang mendeklar lembaga nasional tetapi anggarannya aja nggak diberi. Nah, ini hal-hal yang memang harus menjadi ini. Makanya saya katakan ya tadi serius tidak. Kalau nggak ini ya paling-paling ya nanti bicara 3 tahun ke depan Olimpiade ini ya paling kayak gini lagi kita ngobrol akhirnya kayak gini. Mas Icuk, yang paling masyarakat alamin itu pemerintah kadang hanya hadir di event-event besar seperti ini ya, ketika event sedang mau berjalan, baru saat itu pula lah elemen-elemen ini muncul. Tapi pembinaan yang justru itu yang paling penting, itu sebetulnya harus dibutuhkan ya, Mas Icuk. Iya, ya? Jadi seperti kayak KOI sendiri, KOI tidak perlu kaget. Seharusnya kan KOI sudah mengantisipasi itu udah jauh-jauh kalau memang dia sendiri juga maksimal, bukan hanya menjadi satu lembaga yang mendeklar bahwa ini menjadi tupoksinya KOI. Tetapi pada saat bagaimana atlet-atlet itu dipersiapkan, bagaimana atlet-atlet yang dipersiapkan itu ternyata tidak mendapatkan anggaran yang maksimal, tidak mendapatkan fasilitas yang maksimal, seharusnya kan KOI ada di samping itu. KOI ikut memperjuangkan bagaimana sudah memberikan sinyal, bagaimana nanti ini akan maksimal kalau ternyata anggaran yang diajukan itu dipangkas sampai sekian persen. Nah, seharusnya bukan kagetnya sekarang, tetapi sudah terjadi. Belum anggaran itu terjadi. Iya, sudah terjadi beberapa waktu sebelum mereka ke Tokyo. Makanya kalau umpamanya saya melihat seolah-olah kan ramenya setelah baru keluar, habis gimana mau prestasi. Nah, sementara beberapa bulan yang lalu kan tidak ada polemik itu. Nyaman-nyaman saja. Nah, tapi setelah sekarang seolah-olah gagalnya itu kan karena ya bagaimana mau optimal, bagaimana tidak mau meraih medali, bagaimana kok medalinya tidak sesuai target. Nah, ini kan terus baru bicara tentang bagaimana anggarannya aja kadang-kadang mengajukan, kadang-kadang dipangkas, kadang-kadang ini harusnya itu peranan. Makanya saya katakan orang-orang yang duduk di lembaga itu ya tadi belum tentu mereka pasti lebih paham dari kita. Makanya seperti kayak kadang-kadang seorang menteri pun juga kadang-kadang kebijakannya belum tentu pasti itu benar. Karena kan nggak ada sekolahnya menteri. Orang DPR pun yang ketuk palu bahwa ini salah ini benar, belum tentu mereka pahamin olahraga karena nggak ada sekolahnya DPR. Semuanya kan orang itu. Makanya saya berani nyampaikan kayak gini. Inilah sebenarnya tinggal bagaimana pemerintah itu mau memotret. Makanya saya kalau udah bicara tentang olahraga udah semua dari luar kepala saya. Wah, istilahnya sudah jadi profesor honoris causa udah cocok nih ya Mas Icuk ya. Karena memang praktisi juga, pelatih juga, mantan atlet juga. Tapi kan satu sorotan yang saya ini kadang-kadang kita bicara tentang olahraga, diskusi, sarasian, seminar apa, seolah-olah kan semua tolak ukurnya kan kalau enggak yang bicara itu seorang dokter, seorang profesor, kadang-kadang belum tentu. Ya. Belum tentu mereka kuasain permasalahan secara detail, secara makro dan membumi. Siap. Ya, jadi berarti kapan-kapan Mas Icuk kita undang lagi ya ke FGD tentang masalah keolahragaan Indonesia ya. Siap. Kalau saya bicara tentang merah putih untuk kemajuan olahraga Indonesia, selalu siap. Mas Icuk balik lagi nih ya ke masalah perbulu tangkisan. Nah, tadi kan Mas Icuk bilang harusnya ada sentralisasi di daerah-daerah untuk pelatnas lah, semacam PBSI atau klub-klub besar yang mungkin pemerintah masuk di dalam sistem itu. Nah, sebetulnya berarti pembinaan kita selama ini terpusat itu kurang cocok ya, Mas Icuk. Karena kalau kita lihat kan di Jepang sendiri atau di negara-negara lain tuh sistemnya sekarang sudah terdesentralisasi ya. Mereka di klub-klub dan yang terpenting itu adalah mereka menciptakan atlet, bukan menemukan bakat alam seorang atlet yang seperti di Indonesia kita ini ya, Mas Icuk, ya betul nggak? Iya, jadi menurut saya sekarang ini kan untuk menjadi atlet dunia kan kalau nggak ke Cipayung nggak bisa. Menjadi atlet mau menjadi atlet nasional kalau nggak ke Jarum dulu, kalau nggak ke daerah ke klub besar nggak bisa. Nah ini kita butuh
bukan kita senang adanya sekarang Jarum Kudus, adanya Jaya Raya, adanya Sinar Mutiara, adanya klub eksis apa. Tapi kita butuh bahwa lembaga-lembaga yang lain yang bisa tidak harus seorang atlet Manado tidak perlu harus pindah ke klubnya sana, tidak dari meninggalkan daerahnya sana. Tapi di sana sudah ada, ya tadi saya katakan adanya satu event-event yang memang direkomendasi oleh PBSI, tetapi mereka nggak. Mereka cukup masuk dalam dia tadi training centernya yang ada di daerah-daerah. Yang ada di daerah itu. Nggak perlu terbang jauh ke Jakarta misalkan. Karena sistem program latihannya nggak beda jauh sama yang di Cipayung. Siap. Mas Icuk, kalau Mas Icuk sendiri punya pengalaman di luar negeri itu sistem kepelatihannya, sistem pembinaannya itu seperti apa tuh, Mas Icuk? Ya. Apalagi kalau kita lihat Cina kan, ya itu tadi ya, mereka kenapa bisa seperti itu. Kemudian Jepang dalam 5-7 tahun terakhir kok perkembangannya cukup bagus. Nah itu mungkin apa sih Mas Icuk yang bisa kita contek dari negara-negara maju bulu tangkis dunia itu? Ya satu, kita kalau kita melihat Cina maju karena sistem. Jadi bukan orang yang duduk. Jadi kalau sistemnya baik, sehingga kita nggak harus menghibah-hibah untuk mendapatkan anggaran. Tapi memang pemerintah memang sudah mengalokasikan itu. Karena sistemnya yang itu. Sehingga setelah anggaran itu ada, sekarang sistemnya itu, baru mereka yang dibutuhkan adalah orang-orang yang expert. Nah kalau di sini kan kadang-kadang orang yang expert bisa kalah sama orang-orang yang pintar ngomong. Ini. Jadi, jadi kepentingan politiknya yang lebih tinggi dibandingkan untuk membangun sebuah prestasi olahraga. Malah kadang-kadang kan kalau di sini orang-orang yang expert dia harus tergusur, dia harus harus menutup buku untuk tidak terlibat di situ lagi. Nah jadi karena dia tadi semuanya kan sampai kadang-kadang kan milih pimpinan kan kadang-kadang pilihlah saya karena saya pengusaha besar. Pilihlah saya karena saya pejabat, pilihlah saya karena saya jenderal. Nah ini kan semuanya ini bukan kepada tempatkan orang itu yang expert, yang tahu A sampai Z. Ini. Tapi kita kan nggak pernah. Tapi bukankah link, jaringan, kemudian sponsorship juga punya peran penting ya, Mas Icuk dalam. Ya tapi kan pada saat pandemi ini kan pada akhirnya membuka mata kita semua. Ada nggak yang masih berjalan training centernya? Semuanya beramai-ramai beralasan kita terpaksa nggak bisa, terpaksa nggak bisa selenggarakan pelatnas ini karena kucuran pemerintah nggak ada. Ya. Kan nggak seramai pas pada saat mau minta dipilih. Pada saat dipilih orang berpikir bahwa tadi karena kan kenapa dipilih? Karena kan punya jaringannya sehingga gampang cari uang. Kenapa dipilih? Karena dia pengusaha pasti akan gelontorkan uang nggak ada serinya. Kenapa dipilih? Ya tadi karena dia sebagai birokrasi dia tinggal nginjek-nginjek aja. Tapi yang terjadi apa? Nggak ada kan satu pun. Kalaupun ada paling 1-2. Tapi mayoritas semua hanya mengandalkan uang dari kantor Menpora. Jadi kalau tidak ada Menpora uang kucuran itu, ini semua tiarap semua. Nah, ini kan gambaran. Jadi tidak menjadi jaminan kalau orang yang dipilih itu pasti kita akan melihat. Coba tunjuk aja cabang olahraga mana. Iya. Ini sangat sulit ya. Makanya kenapa saya bisa ini? Testimoni saya kan, saya merasakan itu. Saya melihat saya duduk di KONI dan saya melihat secara umum cabang-cabang. Kenapa saya tawarin? Kenapa Pak? Padahal kan mau SEA Games. Sehingga dia mempersiapkan atlet itu hanya beberapa pas pada saat kapan Menpora ngucurkan duit. Yang namanya pembinaan itu kan harusnya kan berkesinambungan. Baik. Buat apa dia dipilih kalau nggak diharapkan duitnya? Buat apa dia dipilih kalau nggak diharapkan jaringannya? Buat apa dipilih? Iya kan? Iya, Mas. Nah, betul. Makanya saya sebagai orang lapangan ya saya bicara apa adanya. Jadi sering sekali pada akhirnya kan ya tadi kita lihat 95%
cabang olahraga di Indonesia ini nggak ada yang punya sarana. Kenapa? Padahal cabur-cabur itu pernah ya tadi dipimpin oleh tadi berbagai latar belakang yang menggiurkan. Kenapa tidak bisa membangun ini? Karena pas pemikiran mereka rata-rata pas pada saat ini pasti dalam hatinya ngapain saya? Ya kalau nanti saya dipilih lagi. Seolah meninggalkan sebuah prasasti, meninggalkan sebuah itu rasanya berat banget. Karena jiwa. Orang kalau nggak jiwain, nggak ini sama aja yang saya lakukan nggak seberapa ini. Tapi kan kalau orang sudah melihat spot resort saya, hanya orang gila aja yang mau buat begini. Kalau enggak ngapain saya buat kayak gini? Ngapain saya istilahnya investkan uang puluhan miliar ini? Lebih baik saya buat supermarket. Kalau itu hanya berpikir tentang materi aja. Baik, baik Mas Icuk. Sepertinya nih diskusi kita menarik nih ya Mas Icuk ya. Mungkin karena waktu juga yang membatasi perbincangan kita. Yang terakhir pertanyaan kami, imbauan Mas Icuk sendiri nih untuk para senior dan para legend bulu tangkis di Indonesia seperti apa nih? Kalau tadi kita udah bicara pemerintah, organisasi. Nah, untuk para legend bulu tangkis Indonesia nih, apa nih imbauan, pesan-pesan atau komentar mungkin? Ya pertama dari sisi statement. Ya saya berharap buatlah statement-statement yang menjadikan orang itu pada akhirnya mau nerjunin yang namanya badminton. Sampaikan kejujuran kita bahwa saya bisa menjadi kaya begini, saya bisa seperti ini karena badminton. Oke. Terus kedua, ramaikan event-event yang ada kebetulan yang di dekat mereka. Tidak harus kita berkontribusi dengan uang hadir aja sudah ikut mewarnai. Ini. Kalau umpamanya kita punya uang lebih lagi, perbanyaklah istilahnya, karena sekarang dari saya nggak punya apa-apa, sekarang saya kaya raya, saya udah punya uang banyak, buatlah lapangan badminton ada di mana-mana. Saya kira itu. Baik. Jadi mengkontribusikan kembali, karena badminton lah saya begini, makanya saya ingin berkontribusi kepada badminton. Saya kira itu. Oke, Mas Icuk, terima kasih banyak. Tapi sebelum kita akhiri nih, sebetulnya kita ada semacam game sedikit biar kita tensinya agak nurun nih. Mas Icuk, ini kita ada pertanyaan cepat. Mas Icuk pilih 2 tanpa dipikir lama-lama ya. Sudah siap nih Mas Icuk? Baik, Mas Icuk lebih milih bermain di satu atlet itu 1 nomor atau boleh rangkap? 1 nomor. Wah. Atau tentu saja melihat potensi sama dia. Gitu ya. Padahal kalau di Cina sama di Jepang kan kita ngelihat ada di Cina tuh banyak yang rangkap. Kemudian di Jepang juga ya, ganda campurannya juga rangkap tuh. Yuta Watanabe ya. Ya saya mungkin menjadi salah satu pemain. Saya pernah tampil di final 3 nomor. Ya, kita ingat tahun itu 83, ganda campuran ya. Iya, saya 3 nomor di kejuaraan nasional. Saya single ketemu Edi Kurniawan, saya ganda ketemu Kartono Herianto yang waktu itu juara All England. Saya ganda campuran, saya bersama Imelda, saya ketemu Ivan Ali sama Christian Hadinata. 3 nomornya saya ini. Makanya waktu itu saya di Asian Games 82 pun juga saya tampil di 2 nomor. Saya di Beregu saya main single sampai di final saya juga nggak terkalahkan. Walaupun pada saat itu kita nggak berhasil, tapi minimal partai saya bisa amankan. Terus akhirnya saya menjuarain ganda putra Asian Games. Oke. Artinya oke. Tapi kalau sekarang ini saya lebih melihatnya di Indonesia potensi, karena saya melihatnya tidak ada yang mempersiapkan diri untuk siap dengan dia main 2 nomor. Makanya kenapa saya bilang rata-rata sekarang kan orang malas-malas latihan fisik. Ini. Jadi sekarang lebih memilih lebih baik spesialis di 1 nomor saja, tidak usah rangkap gitu ya Mas Icuk ya. Ya, kalau orang yang merangkap itu kan tentunya kan membutuhkan fisik yang prima, fisik yang cukup, karena dia main 2.
Tapi kalau fisiknya seperti yang sekarang dimiliki oleh pemain-pemain kita dengan pola pembinaan ini, ya bisa satu nomor juara aja udah hebat. Baik, Ya. Pertanyaan selanjutnya nih, Mas Ya. Icuk. Mas Icuk ini kan sebenarnya spesialis tunggal putra, tapi pernah juga bermain di ganda campuran dan ganda putra ya, Mas Icuk ya. Kalau boleh milih, ganda putra atau main ganda campuran? Ganda putra. Oke. Kemudian mau ingin jadi juara dunia atau All England? Saya juara dunia. Ya. Kalau untuk nama nih, kalau boleh milih nama, Tommy Sugiarto atau Jausah Fadilah Sugiarto? Ya dua-duanya. Oh, dua-duanya. Karena dua-duanya anaknya Mas Icuk ya. Iya. Terakhir Mas Icuk, jadi birokrat atau pengamat? Ya saya lebih jadi orang biasa aja. Biasa. Ya. Baik, saya izinkan walaupun nggak termasuk di dua-duanya. Kemudian Mas Icuk nih ada pertanyaan netizen nih yang sudah kita kumpulkan dari media sosial Indopos Online. Ada pertanyaan dari @Gilang JKTM. Atlet bulu tangkis zaman dulu sama sekarang apa bedanya sih Mas Icuk? Ya bedanya sekarang karena kondisi dan situasinya yang berbeda. Kalau dulu kan kita nggak pernah berjuang itu untuk sesuatu. Kalau dulu sampai selesai pun dikasih ucapan terima kasih aja. Kebanggaannya luar biasa. Kalau sekarang kan pada saat setelah berjuang ternyata cuma dikasih ucapan terima kasih pasti akan jadi polemik. Ya, jadi karena situasinya ya situasi yang memasyarakatnya sendiri yang membuat pada akhirnya orang itu berpikir realistis. Karena walaupun kita juara dunia, juara apa, kalau kita nggak memperlihatkan kita punya uang, kita istilahnya secara performan meyakinkan, ini kan kadang-kadang suka diremehin orang, suka orang itu nggak nganggep kita. Melihat, ya nggak melihat kita gitu. Iya, makanya sampai seperti kayak sekarang ini kan contohnya yang saya rasakan aja. Ya saya kemarin kan untung aja saya bisa melewati masa-masa kritis saya. Ya. Kadang kita hanya butuh dari negara untuk sehat aja, nggak saya dapatkah? Nggak ada kepedulian. Cuma ucapan selamat, semoga sembuh gitu ya kali ya. Masih hanya sebatas itu. Tapi nggak ada bahwa seorang juara dunia sedang terpapar, terkapar, kritis. Nah itu kan nggak ada. Makanya saya nggak minta apa-apa, istilahnya balasan dari negara. Tapi saya hanya negara untuk bisa memperhatikan orang-orang seperti kita ini sehat aja. Oke. Kadang kita nggak bisa dapatkan. Aduh. Ini PR kita semua ya, Mas Icuk ya. Mudah-mudahan atlet zaman dahulu. Jadi kita nggak berharap bonus, uang pensiun apa nggak usah lah. Tapi jangan ada lagi ini. Karena kalau cuman hanya diucapin semoga lekas sembuh ya, semangat ya ini. Padahal kan dokternya harus dibayar, obatnya harus di ini. Nah jadi kan semuanya. Iya kan. Nah inilah untuk kita aja gimana atlet yang cuman juara SEA Games apa-apa. Nah sedangkan kita udah raih semua gelar saja, nggak ada kepedulian untuk mau tahu lebih lanjut apa-apa. Jadi jangan biarkan satu kasus itu menjadi setelah meninggal baru rame. Ini, tetapi justru ketika hidupnya itu ya, Mas Icuk harus bagaimana perhatian dan yang kepada para atlet diberikan. Dan yang kita harapkan itu kalaupun itu menjadi perhatian, ini kan toh juga uang negara, bukan uang pribadinya. Kalau ngasih uang negara aja begitu sulitnya, gimana kita mau minta uang pribadinya? Baik. Oke, Mas Icuk, ini ada pertanyaan satu lagi nih yang lebih enteng nih, terakhir dari Jos Fikar Iqbal. Tarikan raket Bang Icuk dulu berapa waktu main tunggal? Apa sih tipsnya masang senar yang pas
Nah, ini nih. Biar Ya, masyarakat dan sahabat Ipol tahu nih, tarikan senar. Jadi baik itu tarikan, baik itu senar, semua tergantung masing-masing pemain, karakter masing-masing pemain. Nah, kalau tarikan saya dulu kan cuma 28. Ini karena saya juga nggak mau kenceng sekali, saya nggak mau kendor, dan senar aja saya juga nggak milih senar yang paling mahal. Ini jadi senar yang menurut saya cocok. Gitu juga grip, tidak semua grip itu menjadi ukuran ini, karena masing-masing pemain juga punya karakter. Ada yang seneng gripnya besar, ada yang seneng gripnya kecil, sehingga otomatis kan dia akan merasakan. Ada yang seneng bobotnya lebih berat, ada yang ringan. Nah, kalau buat saya dulu raket saya sampai seringan lebih berat telur daripada raket saya. Padahal kalau zaman sekarang raket untuk tunggal tuh biasanya lebih berat biar powerful gitu katanya. Bener nggak sih Mas Icuk? Ya itu kan untuk orang yang mungkin pemain yang nyerang, dia biasanya senang raket-raket yang agak bobotnya lebih berat. Nah, tapi buat saya yang senang rally, yang senang defensif, mungkin kan saya butuh raket nggak terlalu berat. Wah, ini cocok, pantesan menurun ke anaknya nih ya, Mas Tommy Sugiarto juga kalau nggak salah suka rally ya, kalau kita lihat permainannya. Iya. Jadi baik, semua tergantung masing-masing atlet. Jadi baik, Mas Icuk, ini perbincangan kayaknya nggak ada habis-habisnya, menarik. Mudah-mudahan nanti Mas Icuk bisa kita minta lagi ya untuk jadi bicara di podcast kami. Baik. Ya. Baik, sahabat Ipol, sebagaimana negara lain yang memiliki identitas olahraganya yang mendunia, tentunya kita juga ingin menjadikan pameo bulu tangkis adalah Indonesia dan Indonesia adalah bulu tangkis menjadi trademark dunia internasional bagi kita. Harapan itu tentunya tak akan sulit dicapai bila ada pola pembinaan yang profesional dan konsisten di antara para pemain, pelatih, organisasi, pemerintah, dan juga tentunya sponsorship. Tak lupa dari itu semua, hal yang tak kalah penting adalah bagaimana menjaga animo dan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap bulu tangkis agar olahraga ini bisa terus tumbuh dan berkembang, agar bibit-bibit berkualitas terus mampu dilahirkan dan dicari dengan mudah dari Sabang sampai Merauke. Demikian sahabat Ipol, bincang Sipol kali ini. Terima kasih telah setia menemani kami hingga detik ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen channel YouTube Sipol, serta follow dan update kami di media sosial Indopos Online ID. Akhirnya saya Timur Arif beserta tim produksi Bincang Sipol pamit undur diri dan salam olahraga.